Selamat pagi saudara-saudara. Kembali kita bertemu dalam doa pagi dan kita bersama-sama akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk malam yang baru saja berlalu, untuk waktu istirahat yang sudah boleh kami lalui, dan pagi hari ini kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami, untuk kami dapat melakukan rencana-rencana yang kami miliki hari ini. Sebelum kami memulai dengan semuanya itu ya Bapa, kami juga mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Kau tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahami dan mengerti dengan baik. Dan mampukan kami juga untuk dapat melakukannya dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 8. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, berbicara mengenai sayap, bagi kelompok unggas, sayap adalah bagian yang penting dari tubuhnya. Mengapa? Karena dengan sayap ia bisa terbang, sekalipun untuk unggas tertentu seperti misalnya ayam, dia hanya bisa terbang rendah saja. Terbang hanya untuk jarak pendek atau untuk ketinggian tertentu. Tidak seperti burung-burung lain pada umumnya bisa terbang tinggi. Selain itu, sayap juga menjadi bagian yang penting bagi induk seekor burung atau seekor ayam. Karena mereka bisa melindungi anak-anaknya yang masih kecil di bawah atau dengan sayapnya. Di bawah sayap induknya, anak-anak ayam atau anak-anak burung merasa nyaman dan aman, merasa terlindungi. Banyak cerita yang mengingatkan hal tersebut, seperti misalnya kisah seekor induk ayam yang melindungi anak-anaknya sedemikian rupa ketika terjadi kebakaran. Semua hangus terbakar, termasuk si induk ayam tadi juga hangus terbakar. Tapi tak lama sesudah api berhasil dipadamkan, dari balik sayap induk ayam ini keluar anak-anak ayam dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan selamat. Induk ayam melindungi anak-anaknya sedemikian rupa hingga anak-anak ayam ini tidak ikut terbakar. Saudara-saudara, begitulah seperti yang Daud katakan dalam ayat 8 tentang Allah. Dia mengatakan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu
aku bersorak-sorai. Hal ini menggambarkan rasa aman, rasa terlindungi dalam naungan sayap Tuhan. Daud ingat akan apa yang pernah Allah katakan, bahwa Allah selalu siap dengan tangan yang selalu terulur, selalu terbuka untuk menerima, untuk menyambut setiap orang yang datang kepadanya. Dan pada saat itu, Daud memang sedang ada di padang gurun Yehuda. Dia sedang lari dari kejaran Raja Saul yang hendak membunuhnya. Di padang gurun yang kering itulah, di padang gurun yang tandus, di tengah rasa haus dan takut, dalam ketidakberdayaannya, Daud menyadari betul bahwa hanya Allah yang sanggup menolongnya. Hanya Allah yang selalu ada bersamanya. Hanya Allah yang tahu apa yang sedang ia alami. Karena itu, yang pertama kali ia katakan adalah, "Aku mencari Engkau." Jadi dalam keadaan yang tidak berdaya ini, dia ingat hanya Allah yang sanggup menolong. Kemudian apa yang ia lakukan selanjutnya adalah pengakuan yang menggambarkan betapa hebatnya kasih dan kuasa Allah. Sebuah pengakuan bahwa hanya Allah saja yang dapat menolong dia dalam situasi yang sedang dia hadapi. Ingatan akan Allah yang sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik kepadanya, yang selalu ada setiap kali ia berseru, setiap kali dia mengalami pergumulan, membuatnya kembali memiliki semangat dan harapan. Sekalipun semua itu tidak menghilangkan ancaman yang ia hadapi, tetapi ia tidak patah semangat. Ia tidak mencari pertolongan lain kecuali hanya kepada Allah saja. Itu cukup bagi Daud untuk dapat tetap bersorak-sorai, untuk dapat tetap kuat dalam naungan sayap Tuhan. Saudara, ada saatnya dalam hidup ini kita dalam kondisi seperti yang sedang Daud alami. Kita mungkin pernah dalam kondisi merasa sendiri, merasa ditinggalkan, merasa tidak dimengerti, merasa lemah, tidak berdaya. Dan dalam kondisi yang seperti itu, kita menyadari betul bahwa kita memerlukan topangan, kita memerlukan sandaran. Saudara, siapa yang pertama-tama kita cari? Orang yang kita anggap kuat atau Tuhan? Mungkin saat ini kalau saya tanya seperti ini, saudara dengan cepat mengatakan yang saya cari adalah Tuhan. Benar, Tuhan. Pertama-tama, yang membuat kita dapat mencari Tuhan adalah karena ingatan-ingatan kita akan perbuatan-perbuatan kasih yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup. Maka tak jarang kita mengatakan, dulu waktu saya pernah mengalami kesusahan yang seperti ini, bahkan lebih sulit lagi, saya mampu melewatinya karena Tuhan menolong saya. Nah, ingatan-ingatan yang seperti inilah yang kemudian juga memampukan kita untuk mencari Tuhan di saat kita juga tengah menghadapi pergumulan. Dengan mencari dan datang kepada Tuhan, berlindung dalam naungan sayap-Nya, dalam dekapan kasih-Nya, akan membuat kita tidak lagi merasa sendirian. Membuat kita tidak lagi merasa ditinggalkan. Karena ada Dia yang menemani dan mendengarkan kita. Dan inilah yang kemudian akan memampukan kita tetap dapat bersyukur sepanjang hidup dan dalam segala keadaan. Saudara, ada sebuah lagu sekolah minggu yang sederhana, tapi menyiratkan hal itu.
bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang perlu ditakutkan. Bersama dengan Tuhan akan merasa aman. Kata-katanya seperti ini, bersama Yesus kita dapat lakukan perkara besar. Kita akan coba menyanyikan bersama lagu ini untuk mengakhiri doa pagi kita dengan menyanyikan bersama Yesus kita dapat lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita bersyukur bahwa sungguh bersama dengan Yesus tidak ada yang tidak mungkin dapat Dia lakukan untuk kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa dengan syukur karena kami sungguh memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang peduli akan kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Hingga kami sungguh dapat mengatakan bersama Engkau, kami merasa tenang. Bersama Engkau, kami merasa damai. Kami memiliki kekuatan. Kami tetap dapat memiliki semangat karena Engkau ada bersama dengan kami. Ya Bapa, pada saat ini, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin juga sedang ada dalam pergumulan, yang saat ini tengah ada bersama dengan kami dalam doa kami ini. Tolonglah setiap saudara-saudara kami ini ya Bapa, dari setiap pergumulan yang mereka hadapi, baik ketika mereka bergumul dengan kesehatannya, bergumul dengan pekerjaan, dengan masalah-masalah yang lain. Tuhan tolonglah, berikan mereka hikmat yang dari Tuhan, berikan mereka jalan keluar, sehingga mereka juga boleh dimenangkan dari setiap pergumulan itu, hanya karena pertolongan Tuhan. Biarlah mereka juga boleh tetap bersandar kepadamu saja, karena kami percaya Tuhan selalu punya rencana yang baik bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan punya rencana yang baik dalam diri setiap orang yang datang kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa, selalu berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tolonglah bangsa dan negara kami dalam menghadapi berbagai macam pergumulan yang ada, baik pergumulan untuk COVID-19 ini, ataupun pergumulan-pergumulan lain di negara kami. Tuhan berikan hikmat, akal budi para pemimpin kami, hingga mereka dimampukan untuk dapat memikirkan dengan baik dan cermat dan benar, sehingga negara kami juga boleh berjalan dengan baik. Ampuni kami ya Bapa, kalau seringkali kami sebagai rakyat Indonesia juga banyak melakukan hal-hal yang tidak mendukung apa yang pemerintah ingin lakukan untuk kebaikan kami. Ampunilah kami juga jika masih ada juga orang-orang yang tidak menginginkan
karena kepentingan-kepentingan pribadi. Bapa, kami mau percayakan kehidupan berbangsa dan negara kami ini hanya di dalam pertolongan-Mu saja. Kami serahkan kehidupan kami juga sepanjang hari ini, dengan segala rencana, dengan segala kegiatan dan tanggung jawab yang harus kami lakukan. Kami mau percayakan hanya di dalam tangan kasih-Mu saja, hingga kami dimampukan melewati hari ini dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.